Mari kita bersama-sama belajar materi Al-Quran Hadis dengan tema toleransi. Ya. Sebelum paling sampaikan materi tentang toleransi dan paling bacakan dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi, perlu paling sampaikan bahwa standar kompetensi yang terdapat dalam materi ini adalah menerapkan Al-Quran, surat-surat pendek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan tentang toleransi. Untuk kompetensi dasarnya, ya, yang pertama, siswa dapat memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah yang berkaitan dengan toleransi. Kompetensi dasar yang kedua, siswa dapat memahami keterkaitan antara surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah tentang membangun kehidupan umat beragama dalam fenomena kehidupan di dunia ini. Untuk indikator pencapaian hasil belajar pada kesempatan hari ini, pertemuan hari ini, yaitu setelah mempelajari kompetensi dasar nanti tadi, ada berindikator yang harus dicapai oleh kalian semuanya. Yang pertama, dengan melalui pembelajaran nanti kamu diupayakan bisa membaca Al-Quran surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah dengan fasih dan tartil. Yang kedua, setelah bisa membaca dengan tartil, kamu mengetahui atau bisa menerjemahkan surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Setelah bisa menerjemahkan, yang ketiga, menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Kemudian yang keempat, menjelaskan keterkaitan di antara kedua surat tersebut. Dan yang terakhir, bisa menghafal surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah dengan baik dan tartil. Anak sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, pertemuan pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang surat Al-Kafirun. Untuk surat Al-Bayyinah nanti kita akan belajar pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum Pak Alif sampaikan surat Al-Kafirun dan isi kandungannya, Pak Alif perlu jelaskan bahwa toleransi, ya, toleransi itu berasal dari bahasa toleran, yang artinya menenggang atau menghargai, membiarkan dan membolehkan. Itu namanya toleran. Jadi toleran itu berarti adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk bersikap dan berpendapat sesuai dengan keinginannya. Ini yang dimaksud dengan toleransi. Sekarang ke inti pelajarannya, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Bahwa surat Al-Kafirun ini adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang tergolong surat Makkiyah. Artinya surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Makanya surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, ya, surat Al-Kafirun ada 6 ayat yang artinya qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Anak sekalian, isi kandungan dari surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat tadi, bahwa surat Al-Kafirun ini adalah lebih populer dinamakan dengan nama Al-Ibadah atau surah Ad-Din. Ada juga yang menamainya dengan surah Al-Mufassisah, yang artinya penyembuh. Dan surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-19 dari urutan surat ke-109. Tema utamanya dalam surat Al-Kafirun adalah penolakan usul kaum musyrik untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi sambil mengajak agar masing-masing melaksanakan agama dan kepercayaan tanpa saling mengganggu. Intinya surat Al-Kafirun itu adalah penolakan Nabi kita Muhammad, orang-orang musyrik yang mengajak Nabi untuk menyatukan antara ajaran Islam dengan ajaran orang-orang kafir. Tentunya Nabi tidak mensepakati. Berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Kafirun ini, bahwa dalam suatu riwayat dijelaskan Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asi bin Wa'il, Al-Wasal bin Al-Muttalib, dan Al-Umayyah bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami. Ada tawaran. Jadi sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah ada tawaran dari orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad supaya Nabi dan kaumnya menyembah Tuhan yang orang-orang kafir menyembah. Sebaliknya, orang-orang kafir juga menyembah apa yang disembah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kesepakatan nanti kalau Nabi kita Muhammad menyetujui ajakan itu, Nabi Muhammad akan dijadikan pemimpinnya orang-orang kafir. Akan tetapi dengan ada tawaran seperti ini, maka Allah menurunkan
surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad. Ini sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun, surat yang ke 109. Isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 2 dan 4 ini merupakan sebuah penegasan sikap fanatik yang harus dimiliki orang Islam, yaitu orang Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Ini isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 2 sampai ayat 2 dan ayat 4. Penolakan orang-orang Islam untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Isi kandungan ayat yang ketiga dan ayat yang kelima ini merupakan penegasan sikap fanatik, yaitu orang-orang kafir tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang disembah oleh orang-orang Islam. Ayat yang ke-6 merupakan dasar sikap fanatik, toleransi. Orang-orang kafir tetap terhadap agamanya, orang-orang Islam tetap terhadap agamanya masing-masing. Kalau kita melihat dari isi kandungan surat Al-Kafirun ini, bahwa toleransi itu dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam Islam. Menghargai, membiarkan agama lain untuk beribadah, untuk meyakini keyakinannya, itu diwajibkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Islam. Akan tetapi ada batasan-batasannya. Yang tidak boleh bertoleransi itu adalah toleransi dalam hal akidah. Yang dimaksud toleransi yang dibolehkan dalam Islam itu adalah toleransi yang berkaitan dengan sosial, saling membantu, saling menghargai. Ketika ada orang non-muslim lagi terkena musibah, orang Islam wajib membantu. Akan tetapi kalau dalam hal akidah, dalam hal menyembah, tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh orang Islam ketika hari raya Idul Fitri, orang Kristen berbondong ke masjid, ikut sholat di situ, juga tidak bisa, tidak diperbolehkan. Atau orang Islam sebaliknya ketika hari Natal ke gereja untuk sembahyang di situ, juga tidak boleh. Ini yang berkaitan dengan akidah. Ya, jadi kaum muslimin itu memperbolehkan, membebaskan terhadap orang-orang kafir dan tidak mengganggu untuk menjalankan agamanya masing-masing. Sebaliknya orang-orang Kristen, orang-orang kafir tidak boleh mengganggu orang-orang Islam yang melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya orang Islam. Ini isi kandungan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Bisa kalian lihat gambar yang ada di belakang Pak Alim ini adalah sikap toleransi dalam hal sosial. Ini yang dianjurkan dalam Islam, saling membantu. Ya. Jadi gambar ini ada orang Islam memberi bantuan kepada agama non Muslim, ya, bersedekah memberikan bantuan. Ini tidak apa-apa, diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, membantu kepada orang-orang non-muslim. Ya. Akan tetapi kalau seperti Pak Alim jelaskan tadi, kalau ada orang Islam datang ke gereja ikut sembahyang, atau sebaliknya orang Kristen datang ke masjid untuk sholat, itu tidak benar.
Karena dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir telah dijelaskan lakum dinukum waliyadi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Jadi kalian bisa paham, yang dimaksud toleransi yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah toleransi yang berkaitan dengan sosial, bukan toleransi yang berkaitan dengan keagamaan. Ya. Ini yang bisa Pak Alif sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum Pak Alif tutup, Pak Alif simpulkan salah satu surat Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi yaitu adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Untuk pada hari ini, pertemuan kali ini paling hanya menyampaikan surat Al-Kafirun. Untuk Al-Bayyinah akan paling jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Paling sekian, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.